Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilda Efrianatul Hikmah, NIM 2101040019. Di sini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama kita akan pelajari adalah darah. Darah merupakan jaringan khusus dengan berbagai butiran darah yang mengapung pada cairan darah. Cairan darah berupa plasma darah. Butiran darah berupa sel darah yang terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Yang kedua, kita akan pelajari bagian-bagian darah. Bagian-bagian darah ada dua. Pertama ada plasma darah dan butiran darah. Plasma darah. Plasma darah berwarna jernih kekuning-kuningan dan merupakan bagian tidak hidup dari darah. Plasma darah mempunyai beberapa fungsi, antara lain untuk mengangkat asam amino dan glukosa yang telah diserap di usus halus. Selain itu, plasma darah juga membawa zat sisa untuk dilepaskan melalui ginjal dan kelenjar kering yang dinamakan serum. Yang kedua adalah butiran darah. Butiran darah ada dua, yang pertama sel darah merah dan juga sel darah putih. Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit. Warna merah pada eritrosit disebabkan oleh zat warna darah yang disebut hemoglobin atau Hb. Yang kedua, sel darah putih. Sel darah putih disebut dengan leukosit. Pembentukannya di dalam sumsum merah tulang. Sel darah putih tidak mempunyai hemoglobin tetapi mempunyai inti. Bentuknya tidak tetap sehingga dapat berubah-ubah dan tidak berwarna. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah. Yang ketiga, kita akan pelajari bersama sistem peredaran darah manusia. Peredaran sendiri adalah pergerakan tubuh dari seluruh tubuh. Peredaran darah kita ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang keempat adalah organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah. Jantung berfungsi memompa darah ke setiap bagian tubuh secara terus-menerus. Jantung berada di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara kerja jantung. Yang pertama, jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan masuk ke serambi kiri. Kedua, jika kedua serambi mengempis dan balik mengembang, maka darah dari serambi masuk ke bilik. Ketiga, jika kedua bilik mengempis, maka darah keluar dari bilik jantung. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Berdasarkan aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, kita pelajari bersama ya macam-macam sistem peredaran darah manusia. Ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Yang kedua, sistem peredaran darah besar atau sistem peredaran sistematik adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah juga memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Yang pertama, mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yang kedua, mengalirkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Sistem peredaran darah manusia juga bisa terganggu jika kita tidak menjaganya dengan baik. Berikut ini adalah gangguan atau penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia, yaitu ketika seseorang yang kekurangan darah merah. Yang kedua, leukemia atau kanker darah. Yang ketiga, penyakit pembuluh darah jantung. Nah, untuk menjaga agar sistem peredaran darah kita tetap sehat, berikut ini adalah cara-caranya. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, melakukan olahraga. Yang ketiga, melakukan cek jantung secara teratur. Yang keempat, hindari melakukan olahraga berat. Dan yang terakhir, hindari makanan yang berkolesterol tinggi. Oke, thank you for watching and see you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.